Baik, selamat pagi Mbak Firly. Gimana nih kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sesuai harapan kita semua ya. Baik, aku juga pengen nyapa nih teman-teman sahabat perpustakaan yang udah setia. Stay tune nontonin podcast kita. Jadi gimana nih kabarnya kalian semua? Gimana? Sehat kan ya? Sesuai harapan. Kalau misalnya ada yang sakit, aku doain cepat sembuh deh. Oke. Amin. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang mau kita bahas di podcast kali ini? Oke, mungkin pada gak sabar ya nungguin. Tapi sebelum itu, aku pengen ngasih tahu nih biografi dari Mbak Firly itu seperti apa. Jadi beliau itu udah nempuh pendidikan S1 di Universitas Airlangga dengan jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan pada tahun 2013 sampai 2017. Tentu pekerjaan saat ini beliau juga linier ya. Sekarang bekerja di UPT Perpustakaan Universitas Jember, bagian bidang pengembangan dan kerjasama pada tahun 2018 sampai sekarang. Mbak Firly ini punya banyak pengalaman teman-teman. Jadi aku sampaikan ya. Yang pertama itu pernah jadi pembina sahabat perpustakaan Universitas Jember pada tahun 2019 sampai sekarang. Terus yang kedua tim multimedia perpustakaan 2018 sampai sekarang juga. Dan yang terakhir tim repositori UNED 2018 sampai sekarang. Nah, di samping itu beliau juga pernah nih punya pengalaman yang mungkin bakal jadi motivasi bagi kita. Untuk pengalaman yang terbaru, beliau pernah menjadi narasumber pelatihan dan pelantikan sahabat Barito Widya Pustaka, mewujudkan dan generasi unggul dalam literasi dan kepustakawanan yang kreatif dan inovatif. Ya, diselenggarakan oleh SMA Negeri 5 Magelang pada tanggal 7 Juni 2022. Wah, keren banget teman-teman. Mungkin kalau misalnya mau berbincang-bincang secara pribadi boleh banget sama Mbak Firly. Ya, Oke. bisa langsung ke BI Corner. Oke. Oke, mungkin yang udah pada nggak sabar nih, kira-kira apa sih yang mau kita bahas? Jadi udah aku spill di awal ya, kita ini mau bahas perempuan. Pada tanggal 9 Maret kemarin, inget gak sih kalian ada hari apa? Udah pada tahu mungkin ya. Jadi 9 Maret kemarin itu hari peringatan besar Hari Perempuan. Nah, di tema kali ini kita akan membahas mengenai perempuan itu punya impact. Jadi woman is level up and impactful. Nah, mungkin untuk langsung ke pembahasan ya, kali aja teman-teman ini udah nggak sabar kira-kira apa sih topik pembahasan perempuan itu bagaimana sih, impactnya tuh kayak gimana. Mungkin dari pendapat Mbak Firly sendiri, kondisi perempuan saat ini tuh bagaimana sih Mbak? Oke, berbicara tentang perempuan ya, mungkin tidak sedikit kajian itu yang membahas bahwa perempuan ini merupakan kelompok rentan dalam beberapa hal gitu ya, entah itu dalam bencana alam, kejahatan terutama, kemudian kesehatan dan sebagainya gitu ya. Namun dan juga perempuan itu acap kali gitu ya, acap kali bagi masyarakat kita dianggap sebagai kelompok kelas kedua. Apalagi nih di masyarakat kita itu kan konsep patriarki itu sangat-sangat melekat kuat gitu ya, yang menganggap kalau perempuan itu hanya mampu di bidang-bidang yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Padahal kalau kita tahu nih, perempuan juga bisa kok lebih dari itu. Perempuan juga bisa berperan di berbagai sektor, baik itu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Wah, bener. Jadi kita tuh harus percaya diri kalau perempuan tuh nggak cuma bisa ngurusin rumah tangga aja teman-teman. Kita tuh juga bisa di bidang lain-lainnya. Sama juga kayak laki-laki. Oke, yang kedua ini pendapat Mbak Firly mengenai pernikahan dini. Soalnya kita tahu sendiri kan ya, di masa pandemi COVID itu banyak banget yang ngajuin dispensasi pernikahan. Selain itu, kalau kita tahu informasi yang terbaru juga, tahun baru kemarin itu yang ngajuin dispensasi pernikahan sangat banyak banget teman-teman. Nah, ini gimana ya terkait hal ini, mungkin tanggapannya Mbak Firly? Oke, kita berbicara tentang pernikahan dini ya. Mungkin
bisa berkaitan juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pernikahan dini juga bisa berkaitan dengan konsep patriarki yang masih melekat kuat di masyarakat kita gitu ya. Bahkan menurut data Komnas Perempuan yang tadi disebutkan bahwa berdasarkan yang mengajukan untuk dispensasi menikah itu ya dari tahun 2021, 2020, 21, 22 itu memang di 2020 itu sekitar 60.000 kasus, sampai dengan 2021 juga 6.000 kasus, dan di 2022 mengalami penurunan sekitar 5.000 kasus. Namun itu juga masih angka yang terlalu besar gitu ya. Benar. Itu yang tercatat. Lalu bagaimana dengan yang tidak tercatat di luar sana, kan seperti itu. Dan juga banyak hal gitu yang masih menjadi faktor terjadinya sebuah kasus pernikahan dini. Misalkan nih salah satunya faktor ekonomi gitu ya. Terkadang seperti yang kita ketahui bahwa dalam konsep patriarki, perempuan itu masih dianggap sebagai kelas kedua. Yang mana dalam sebuah keluarga yang perekonomiannya itu masih rendah misalkan ya, itu perempuan tuh masih dianggap sebagai beban keluarga gitu. Dan kalau misalkan dinikahkan lebih cepat lebih baik, seperti itu gitu kan, masih ada anggapan seperti itu karena dianggap sebagai beban keluarga. Padahal kalau misalkan kita mau untuk meningkatkan nih kualitas perempuan dalam hal pendidikan, perempuan tuh bisa berperan dalam berbagai sektor gitu ya. Entah itu misalkan contohnya dalam sektor-sektor bidang pekerjaan, perempuan itu bahkan bisa mampu mengungguli gitu ya, mengungguli pihak laki-laki jika pendidikan kita juga setara dengan mereka gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, kita bahas tentang kualitas perempuan di dekat kita sendiri gitu ya. UPT Perpustakaan, Iya. pimpinannya itu perempuan. Wah. Ya kan, perempuan ya, seperti yang kalian ketahui bahwa UPT Perpustakaan itu pimpinannya perempuan. Dan semenjak saya masuk di perpustakaan tahun 2018, semenjak kepemimpinan dari pimpinan perpustakaan yang sekarang, banyak sekali perkembangan yang terjadi gitu ya di perpustakaan gitu, perempuan padahal pimpinannya gitu ya. Dan masyarakat masih menganggap bahwa ngapain sih perempuan jadi pemimpin gitu ya, nanti jatuh-jatuhnya baper seperti itu gitu. Itu masih anggapan yang salah gitu ya. Dan mungkin tadi faktor ekonomi yang menganggap bahwa perempuan sebagai beban keluarga gitu. Dan yang seperti kita ketahui bahwa kalau misalkan seperti tradisi perjodohan nih, itu juga sangat berkaitan kuat kan, salah satu faktor dari pernikahan dini. Nah, tradisi perjodohan. Banyak sekali mungkin ya, seperti kita tahu, bahkan di lingkungan saya sendiri saya hidup di lingkungan yang pernikahan dini itu masih banyak terjadi karena tradisi perjodohan. Bahkan masih kecil pun itu ya, mereka itu sudah ditunangkan gitu loh. Dia sendiri ini hidupnya di mana nih? Dia Aku asli mana di nih? Jember, asli Jember. Jember Cuma kota? jauh banget sama tradisi itu. Masih Ya. aman. Aman ya, masih aman. Kalau saya hidupnya di Jember sebelah utara ya, yang mana itu pernikahan ini masih sangat banyak, itu karena faktor lingkungan gitu ya, faktor tradisi perjodohan, stigma masyarakat. Misalkan contohnya faktor lingkungan dan stigma masyarakat, seperti yang ketahui bahwa ada stigma nih kalau perempuan gak cepat menikah nanti jadi perawan tua gitu kan. Saya sendiri itu kan menikah di usia yang ya di atas 25 tahun gitu ya. Itu sudah sering nih dapat julukan perawan tua dan lain sebagainya. Padahal kita sebagai perempuan tuh kan ingin meningkatkan kapasitas kita dulu gitu loh sebelum kita menuju ke jenjang pernikahan. Kita ingin menyiapkan mental kita juga gitu kan, seperti itu. Itu juga faktor lingkungan seperti itu. Ada juga nih faktor lingkungan selain stigma masyarakat karena perawan tua gitu ya. Juga kebanyakan di daerah pedesaan gitu ya, teman-teman sebaya kita, kenapa nih para perempuan yang menikah di usia dini itu memilih untuk menikah di usia dini gitu ya, karena teman-teman sebaya mereka juga menikah di usia dini gitu. Jadi kan akhirnya kita ikut terbawa, bener, terbawa gitu ya, terbawa. Temanku sudah nikah, sudah punya anak, aku gak nikah kan, akhirnya dia terbawa, akhirnya memutuskan untuk menikah dini seperti itu. Selain karena kurangnya dukungan keluarga juga ya terkait dengan pendidikan, tidak hanya karena perekonomian yang rendah juga, tidak hanya terjadi di keluarga yang perekonomiannya rendah gitu. Bahkan di tempat saya, dia termasuk dalam kalangan keluarga orang yang terpandang dan punya ekonomi yang mumpuni gitu loh. Kalau misalkan mau anaknya disekolahkan
lebih jenjang ke yang lebih tinggi gitu ya. Tapi karena itu tadi faktor lingkungan, dia ngerasa temannya dia sendiri aja sudah nikah, ya udah akhirnya menikah gitu kan. Dan dukungan dari keluarga juga kurang untuk mendorong dia meningkatkan kapasitas dia, meningkatkan tingkat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu. Jadi itu beberapa faktor yang terjadi di lapangan gitu ya, yang saya melihat sendiri fenomena itu di desa saya gitu. Itu beberapa faktor. Dan juga kalau kita melihat gitu ya, faktor dari pernikahan dini itu juga memunculkan beberapa dampak, ya kan? Wah, Beberapa benar-benar. dampak dari adanya pernikahan dini. Dampak yang pertama pastinya itu berkaitan langsung dengan kita sebagai perempuan, gitu ya. Berkaitan langsung dengan kita sebagai perempuan. Yang pertama mungkin dampak secara fisik, gitu ya, secara fisik. Kalau di saat perempuan nih dalam usia berkembang ya, dalam usia dia masih dini, otomatis kan dia sedang mengalami masa perkembangan dan pertumbuhan, yang mana dia membutuhkan banyak gizi untuk dirinya sendiri gitu kan, dan dia dipaksa untuk tidak dipaksa ya, maksudnya dia memutuskan untuk menikah dini dan mempunyai anak. Dia hamil itu rentan sekali mengalami resiko komplikasi kehamilan bahkan di saat melahirkan gitu kan. Karena di saat dia masih butuh gizi untuk dirinya sendiri gitu ya, dia harus berbagi dengan janinnya. Belum lagi nanti saat dia sudah melahirkan, dia harus berbagi gizinya gitu ya, nutrisinya yang dia miliki dengan anaknya gitu. Di saat dia masih mengalami usia perkembangan. Akhirnya apa yang terjadi? Kasus stunting pada bayi, Benar-benar. ya kan? Karena gizi pada ibu yang belum mencukupi untuk dia mempunyai anak, harus masih berbagi dengan anaknya. Akhirnya anaknya apa? Stunting, mengalami kasus stunting itu tadi. Dan resiko kematian pada ibu yang masih masih sangat dini untuk hamil itu juga sangat rentan gitu ya. Itu salah satu dampak secara fisik. Belum lagi dampak secara psikologis ya. Saya sendiri sebagai ibu ya, ibu di usia yang katanya orang sudah matang lah, sudah pantas gitu ya dapat ibu. Secara psikis itu kita aja para ibu-ibu nih ya, ibu-ibu yang anggapannya sudah cukup matang untuk memiliki anak gitu ya, masih mengalami gangguan mental gitu. Contohnya baby blues ya kan. Wah, Apalagi bagi mereka-mereka yang masih dalam usia masih dini, masih usia remaja, yang mana konsep pemikiran mereka itu masih konsep bermain dan lain sebagainya. Bagaimana mentalnya, bagaimana psikisnya dia, yang pada akhirnya jika memutuskan atau memaksakan untuk mempunyai anak, itu kan akan juga berdampak pada anaknya. Mungkin bagi kalangan awam gitu ya, masih sangat-sangat awam untuk mengetahui terkait dengan baby blues gitu ya. Mungkin yang seperti kita ketahui banyak sekali, misalkan ibu di saat anaknya melakukan kesalahan dia teriak-teriak gitu ya, dia marah-marah gitu. Padahal kan sebenarnya dalam hal psikologis anak itu tidak diperbolehkan untuk kita memarahi anak gitu, karena anak itu kan memang dalam proses pertumbuhan perkembangan yang banyak melakukan kesalahan gitu. benar. Bagaimana kita sebagai ibu bijak bisa mengatasi itu dengan tidak marah-marah. Itu kan dengan marah-marah itu kan salah satu gejala dia belum siap secara mental seperti itu. Dan itu banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat kita. Akhirnya anaknya dimarahin, akhirnya anaknya karena terbiasa dengan situasi dan lingkungan yang keras, dia juga ikut keras, melahirkan anak dengan karakter yang Kurang baik tadi. Benar. seperti yang kita ketahui sekarang. Banyak sekali anak-anak yang lahir tidak hanya mungkin ya, tidak hanya dari ibu yang menikah dini gitu ya, tapi ibu yang sudah siap secara usia pun juga, jika dia tidak kuat secara mental, jika dia tidak atau kurang berpengetahuan dalam hal psikologi anak, juga mengalami hal yang sama seperti itu. Itu sih makanya sangat penting bagi kita untuk memberikan pemberdayaan kepada perempuan, bagaimana faktor dampak dari adanya kasus pernikahan dini. Benar-benar. Wah, menarik banget gak sih teman-teman? Oke, saya tarik garis kesimpulannya ya. Jadi pernikahan dini itu faktornya banyak banget teman-teman. Bisa dari tradisi perjodohan dari keluarga yang nyuruh cepet-cepet buat nikah. Ada yang dari faktor ekonomi. Karena itu tadi ya, karena ekonominya pas-pasan, jadi orang tua tuh ya
ngedorong aja anaknya buat dispensasi nikah, ya udah nggak apa-apa, biar lepas tanggung jawab gitu kan. Nah, yang ketiga mungkin bisa dari faktor pergaulan kita sendiri yang kurang membatasi, nggak ada filternya kayak gitu. Bisa juga mungkin karena faktor keterpaksaan ya, karena tadi ya hamil di luar nikah, pergaulan tadi itu tadi. Nah, dampaknya tentu sangat buruk teman-teman. Ada yang dari fisik tadi yang udah dijelasin Mbak Firly, kesehatan ibunya sendiri, karena tadi faktor biologis ya masih belum cukup umur, jadi mungkin ketahanan tubuhnya ini masih belum bisa mencukupi. Dan kedua, dampaknya adalah stunting, karena faktor gizi buruk ya, karena ibunya tadi emang kurang memenuhi kualitasnya buat jadi ibu, faktor biologis tadi melahirkan anak yang stunting. Resikonya bahkan bisa kematian teman-teman. Nah, ini tadi. Belum ada faktor dari psikologisnya. Mungkin gangguan kayak stres, ngurus anak, ini, itu. Yang biasanya kan kita waktu usia muda nih kan happy-happy ya. Main kesana kesini. Jadi kayak sekarang ngurusin anak. Jadi kayak bingung harus ngurusin ini ya. Bersihin rumah, ngurusin anak kayak gitu. Bahkan kalau mau bisa nambahin ya, perceraian itu juga jadi faktor terburuknya teman-teman pernikahan diri. Jadi mungkin kalian bisa gini ya, memfilter diri, bener-bener nguatin mental kalian buat fokus sama pendidikan terlebih dahulu, terus nyelesain kuliah mungkin yang lagi kuliah, atau mungkin yang lagi nggak kuliah fokus nih berkarir buat kerja. Jadi jangan pernikahan dini dulu teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya gimana sih Mbak? Ini kan perempuan zaman sekarang yang Mbak diceritain ya. Kalau perempuan zaman dulu ini gimana sih? Apa alurnya sama atau ada perbedaan? Mungkin ada peningkatan mungkin dari yang sekarang. Oke, untuk zaman dulu ya. Zaman dulu perbedaan perempuan zaman dulu dan zaman sekarang. Mungkin ada sedikit perbedaan, tapi ada juga kesamaannya gitu ya pastinya. Kalau di zaman dulu nih ya, akses pendidikan, salah satu perbedaannya dengan kita yang sekarang tuh ya, akses pendidikan terbatas. Dulu itu perempuan dibatasi untuk mengenyam pendidikan. Hanya beberapa bangsawan mungkin yang bisa untuk sekolah gitu ya. Nah, kita sekarang punya akses pendidikan yang luas, bahkan diwajibkan untuk wajib belajar gitu kan. Dan juga mungkin di masa dulu masih kuatnya praktek feodalisme Jawa gitu di zaman dulu, yang tidak jauh-jauh beda dengan konsep patriarki juga gitu kan. Jadi kalau mungkin kita bisa ada nih salah satu roman dari Pramudia Anantatur, itu Gadis Pantai, itu sedikit mengulas tentang bagaimana perempuan di masa feodalisme Jawa dulu gitu kan. Di situ dimana perempuan itu juga dipaksa untuk menikah dini, bahkan bagi perempuan yang ada di kalangan menengah ke bawah itu dipaksa untuk menikah dengan kalangan atas, yang mana itu dijadikan hanya sebagai istri percobaan. Di saat bangsawan tersebut sudah memiliki jodoh yang dianggap pantas, itu diceraikan dan anaknya diambil. Itu ceritanya seperti itu di roman Gadis Pantai gitu ya. Itu salah satu praktik feodalisme Jawa gitu ya. Dan itu juga terjadi pada ibu kita R.A. Kartini ya kan, dimana ibu R.A. Kartini itu harus melepaskan beasiswanya ke Belanda gitu ya untuk dinikahkan dengan seorang bupati kalau nggak salah ya waktu di situ itu. Jadi sama-sama mengalami juga anggapannya perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang juga berkaitan dengan konsep patriarki. Dan di zaman sekarang kita juga masih mengalami itu gitu kan, seperti yang dijelaskan tadi, pernikahan dini dan lain sebagainya. Kita masih dianggap sebelah mata sebagai perempuan gitu, masih tidak jauh berbeda dengan dulu, cuma bedanya kita sudah punya pendidikan, akses pendidikan gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita, untuk bisa mendorong diri kita agar mendapatkan pendidikan yang layak, agar mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki gitu kan, agar nantinya di masyarakat kita juga bisa mendapatkan peran lebih itu di masyarakat, dan khususnya di keluarga kita bisa memberikan pendidikan yang pantas bagi anak-anak kita sebagai ibu gitu kan. Kalau kita memiliki pendidikan yang memadai gitu kan, anak-anak kita otomatis juga menularkan itu kepada anak-anak kita. Benar-benar. Oke, perlu diketahui juga teman-teman ya, gen kepintaran itu diturunkan dari kita, dari wanita. Jadi
karena tema ini ada kata-kata woman impactful. Ini yang saya maksud ya. Jadi wanita itu benar-benar berpengaruh terhadap generasi yang akan datang. Nah, dari itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa pendidikan zaman dahulu tuh masih terbatas ya untuk perempuan. Yang di zaman sekarang ini bisa banget kalau kita dapetin. Jadi menurut pembicaraan ini kalian juga harus fokus ya mengejar pendidikan ya. Karena apa? Biar bisa meningkatkan kualitas diri yang bisa diturunkan untuk generasi kalian, seperti itu. Selanjutnya, impact yang bisa nih diberikan perempuan untuk kemajuan negeri ya Mbak Firly ya. Karena tadi udah dibahas ya beberapa. Mungkin poin pentingnya itu apa sih? Poin penting, tentu saja perempuan memiliki peran gitu ya, peran dalam hal kemajuan negeri. Mungkin yang pertama dalam faktor ekonomi nih kita. Dalam faktor ekonomi, jika perempuan itu memiliki peran, misalkan bekerja, entah itu dalam bidang formal ataupun non formal, ataupun kalaupun tidak bekerja kita menjadi usaha entah mikro atau menengah gitu ya, ataupun kita bisa mengembangkan bisnis keluarga, itu kan akan membawakan dampak positif bagi keluarga kita sendiri, meningkatkan perekonomian keluarga paling tidak gitu kan, mengentas kemiskinan keluarga gitu. Jika perempuan juga bekerja sama dengan laki-laki gitu ya dalam satu keluarga kecil gitu untuk meningkatkan perekonomian keluarga, otomatis itu kan akan berdampak dengan pendapatan negara gitu kan. Itu tidak harus bekerja dalam sektor formal. Kita juga bisa misalkan ingin sebagai ibu rumah tangga yang juga bekerja gitu ya, bisa kita usaha di rumah dan lain sebagainya. Bahkan saya sendiri juga bekerja gitu ya. Saya bekerja di sektor formal gitu kan. Benar. Dan ibu itu bisa anggapannya multi talent gitu. Walaupun kita bekerja, kita juga mengusahakan untuk yang terbaik bagi keluarga kita, berusaha untuk yang terbaik untuk suami maupun anak kita, karena kita perempuan multi talent, bisa membagi nih tugas gitu ya. Teman-teman ya. Perempuan multi talent ya. Bisa membagi peran di mana dia menjadi seorang pekerja di saat dia bekerja, ataupun di mana dia sebagai ibu dan istri di keluarga gitu. Itu faktor ekonomi ya, bisa meningkatkan perekonomian keluarga paling tidak. Dan yang kedua, hal yang paling utama juga dalam hal faktor sektor pendidikan. Kita sebagai ibu yang mungkin kalian ketahui ya, pendidikan pertama dari seorang anak gitu ya. Jika kita memiliki pendidikan yang memadai gitu ya, otomatis kita memiliki kapasitas berpikir yang juga memadai, kapasitas berpikir dan mental yang juga memadai gitu, yang mana nantinya kita bisa mendidik anak kita untuk memiliki pendidikan dan karakter yang berbudi luhur gitu ya. Itu hal yang penting. Jika kita punya kapasitas berpikir gitu ya, berpikir yang memadai maksudnya, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi anak kita untuk dalam hal meningkatkan pendidikan dia juga gitu kan, meningkatkan dia di lingkungan seperti apa, membentuk seorang anak itu kan sangat susah. Kalau misalkan kita mungkin memang benar pendidikan tidak 100% gitu ya, tidak 100% membentuk seorang individu gitu ya. Tapi paling tidak dalam pendidikan gitu ya, di saat kita pendidikan itu kan di saat kita kuliah nih contohnya, kita kan berada di dalam lingkungan akademis yang terbiasa, yang nantinya akan berpengaruh juga ke diri kita gitu ya, yang mana itu juga bisa memberikan dampak kepada keluarga kita gitu. Lingkungan akademis itu juga sangat-sangat penting untuk mengembangkan diri kita gitu ya. Di saat kita misalkan contohnya memberikan pelajaran kepada anak, akhirnya kan kalau kita terbiasa dengan lingkungan akademis, kita terbiasa untuk belajar tentang psikologi anak, belajar untuk meningkatkan kesehatan keluarga, khususnya anak gitu kan. Itu kan salah satu hal yang berpengaruh dalam hal lingkungan akademis gitu. Yang intinya gitu ya, kesimpulannya gitu ya, perempuan itu sangat-sangat memiliki peran. Dan bagaimana saatnya kita gitu ya, khususnya sebagai perempuan, memberikan memberikan impact gitu ya, impact entah itu paling tidak dalam lingkungan kecil kita gitu, pemberdayaan terhadap perempuan, agar perempuan itu juga bisa memberikan peran lebih dalam hal kemajuan negara, kemajuan negeri gitu ya, seperti itu. Wah, gimana teman-teman? Udah merasa gimana nggak
rasa berharga nggak? Karena banyak banget ya kita tuh perempuan kayak ngerasa insecure gitu, sedih dikit-dikit sedih, kayak misalnya diputusin pacar sedih. Baper. Nah, jangan, udah nggak usah mikirin itu dulu. Kita tuh harus mikirin kayak pendidikan, buat apa, ningkatin kompetensi diri kita kayak gitu. Jadi fokus dulu. Jadi kita tuh harus bener-bener ngerasa kalau kita tuh berimpact. Perbedaannya kita dengan wanita zaman dulu, kalau zaman dulu tuh itu tadi masih dibatasi pendidikannya. Kalau sekarang kita terbiasa udah bisa pendidikan jenjang yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih penasaran nih, kayak kurang puas, bisa banget nulis komentar kalian ya, opini kalian di YouTube Perpustakaan Universitas Jember. Nanti pasti kita bales, pasti kita respon. Dan juga kalau misalnya mau berbincang-bincang secara langsung, bisa banget datang di BI Corner kayak gitu Mbak Firlia. Oke, mungkin satu close statement dari Mbak Firly, satu kata buat kita perempuan, soalnya biar kita tuh benar-benar yakin kalau kita tuh berimpact. Kita harus yakin banget teman-teman kayak gitu. Satu closing statement gitu ya. Kita sebagai perempuan wajib gitu ya, wajib untuk meningkatkan kualitas diri kita agar kita memiliki kapasitas berpikir yang memadai, yang nantinya itu akan memiliki pengaruh pada anak kita sendiri paling tidak gitu ya, sebagai seorang ibu. Saya sebagai seorang ibu gitu ya, jika kita memiliki kapasitas berpikir yang memadai, kita akan menelurkan nih anak-anak penerus bangsa yang juga memiliki pendidikan dan paling utama itu sikap yang berbudi luhur. Gitu. Baik, mungkin kalau saya sebagai mahasiswa, tadi Mbak Firly kan sebagai ibu rumah tangga juga ya. Kalau kita sebagai mahasiswa, karena kita berpendidikan, apa ilmu yang kita dapat di perkuliahan nanti bisa diimplementasikan di masyarakat sekitar kayak gitu. Jadi pendidikan ini nggak cuma sempit ya pengertiannya teman-teman. Nanti berpendidikan ya biar bisa kerja, nggak gitu. Pendidikan itu juga bisa mengolah cara bagaimana sih kita menyelesaikan masalah. Olah pikir kita ditentukan di pendidikan seperti itu. Mungkin cukup sekian ya sesi podcast kali ini. Tentu bakal ada sesi podcast selanjutnya yang gak kalah menarik. Stay tune terus teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan juga like, comment, and share. Komen juga ya teman-teman. Oke. Yang paling penting komen ya. Nanti kita balas soalnya. Oke. Makasih Mbak Firly. Selamat siang. Dadah teman-teman.